Anda kembali di Anju Sore pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri di bawah Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Kehadiran para menteri hukum untuk melaksanakan rapat terbatas terkait penanganan warga binaan. Salah satu menteri yang hadir adalah Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Ia mengatakan kehadirannya untuk mengikuti ratas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Rapat membahas beberapa hal, diantaranya penanganan warga binaan dan mekanisme transfer narapidana internasional. Presiden Prabowo ingin memberikan amnesti kepada beberapa warga binaan dengan alasan kemanusiaan, termasuk mengembalikan narapidana asing ke negaranya masing-masing. Selain Supratman Andi Aktas, ratas ini juga dihadiri oleh Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra, Menteri HAM Natalius Pigai, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Ingin menyampaikan bahwa dalam rapat kabinet terbatas tadi sudah disinggung berbagai masalah, antara lain juga kami melaporkan kepada Presiden tindak lanjut dari arahan beliau untuk memberikan untuk merespon permintaan dari beberapa negara sahabat terhadap warga negaranya yang dijatuhi pidana di Indonesia, dan 3 negara sudah mengajukan kepada pemerintah kita, yaitu Filipina, Australia, dan Prancis. Dan sudah kita mencapai banyak kemajuan dalam hal ini. Perundingan dengan Australia dan Filipina itu dengan Filipina sudah final, sudah ditandatangani kesepakatan antara kedua negara yang disebut dengan practical arrangement between the Indonesian government and the Philippine government on transfers of prisoners. Pemirsa, Kalimantan Timur terpilih sebagai tuan rumah Rakernas Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia atau Forsesdasi. Rakernas Forsesdasi digelar bertujuan untuk merumuskan kebijakan strategis dalam rangka tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik. Tadi tetap harus dipikirkan. Sehingga Rakernas Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia atau Forsesdasi 2024 digelar di sebuah hotel di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur pada 11 hingga 12 Desember kemarin. Rakernas ini dihadiri seluruh sekda provinsi di Indonesia. Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim sekaligus Ketua Umum Forsesdasi Sri Wahyuni mengatakan bahwa kegiatan ini mengangkat tema tentang penerapan sistem merit ASN dan penataan non-ASN pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Kita menjadi tuan rumah untuk pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia. Kebetulan keketuaan Forsesdasi untuk Pulau Kalimantan itu dipegang oleh Kalimantan Timur. Sehingga pada tahun 2024 ini kita melaksanakan Rapat Kerja Nasional. Sebagaimana amanat anggaran dasar, anggaran rumah tangga Forsesdasi, minimal 1 kali dalam setahun kita melaksanakan Rapat Kerja Nasional. Nah, tahun ini kita melaksanakan Rakernas di Balikpapan Kaltim dengan tema penerapan optimalisasi penerapan sistem merit ASN dan juga penataan non-ASN pasca Undang-Undang 20 2023. Sementara sesuai isu pemberlakuan undang-undang terbaru diharapkan membawa perubahan baik dalam pengelolaan kepegawaian baik ASN maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 37 WNI yang dievakuasi dari Suriah tiba di tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Mayoritas WNI yang mengikuti evakuasi gelombang pertama tersebut adalah pekerja migran yang bekerja di wilayah konflik dengan status non-prosedural. 37 warga negara Indonesia dari 2 kelompok terbang yang dievakuasi dari Suriah tiba di tanah air melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kepulangan mereka difasilitasi pemerintah melalui KBRI dan Kementerian Luar Negeri seiring situasi politik dan keamanan di Suriah pasca kemenangan pejuang oposisi. Mayoritas WNI yang tiba pada gelombang pertama evakuasi adalah para pekerja migran yang bekerja di wilayah konflik dengan status non-prosedural. Salah seorang WNI, Eti, yang telah 7 tahun bekerja di Suriah, mengaku tidak bisa makan dan tidur saat rezim Al-Assad terguling. Serem lah, bisa dibilang serem karena itu perang antara saudara itu pejabat sama pejabat, nggak tahu gimana, pokoknya kita itu benar-benar genting.
pulang. Oh, masih banyak. Masih banyak. Cuman nggak ketahuan datanya, nggak tahu di mananya kan jarang-jarang majikan ngasih HP. Kemudian untuk gelombang selanjutnya hingga saat ini KBRI Damaskus mencatat ada 96 warga negara kita yang bersedia untuk dievakuasi dan kita sedang mencari upayakan kembali untuk gelombang kedua bisa mengevakuasi ke 96 WNI tersebut. WNI yang tiba di tanah air berasal dari sejumlah daerah yakni Lampung, Jawa Barat, Banten, dan NTB. Adapun jumlah WNI yang tercatat di keimigrasian Suriah adalah 1.162 orang. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara melaporkan. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan kembali iNews Sore, kali ini bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, Mall Pelayanan Publik atau MPP Sombere and Smart Makassar resmi diluncurkan di Gedung Makassar Government Center. Mall Pelayanan Publik Kota Makassar ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan memperkokoh komitmennya sebagai kota yang inovatif dan ramah masyarakat. Kota Makassar kini memiliki fasilitas baru untuk mendukung pelayanan publik yang lebih mudah dan terintegrasi. Mall Pelayanan Publik MPP Sombere and Smart akhirnya diresmikan oleh Menpan RP Rini Widiantini secara virtual bersama MPP lain di seluruh Indonesia. Penandatanganan di Makassar dipimpin langsung oleh Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto, didampingi oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, Helmi Budiman. Lokasi MPP Kota Makassar ini berada di lantai 2 Gedung Makassar Government Center atau MGC di Jalan Slamet Riyadi tak jauh dari Gedung Balai Kota Makassar. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto mengatakan, kehadiran MPP ini adalah wujud nyata transformasi pelayanan publik di Kota Makassar. MPP hadir untuk mengintegrasikan berbagai layanan yang sebelumnya tersebar di berbagai tempat. Ramdan Pomanto menjelaskan semua pelayanan yang selama ini terpisah disatukan di MPP ini. Sementara untuk backup house-nya merupakan SKPD yang langsung berhubungan dengan layanan tersebut. Ia juga menegaskan seluruh fasilitas yang terdapat di MPP ini telah memenuhi standar nasional, digital, dan sesuai konsep Smart City. Tak hanya itu, MPP akan dilengkapi dengan berbagai inovasi seperti mall investasi, mall inovasi, mall UMKM, hingga inkubator center yang akan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan. Di Mall Pelayanan Publik ini juga akan ada layanan paspor, SIM, hingga layanan penegak hukum Kejaksaan Negeri. Pertama adalah mengintegrasikan semua pelayanan yang selama ini banyak terpisah-pisah. Integrasikan semua back of the house-nya, yaitu adalah SKPD yang langsung berhubungan dengan pelayanan tersebut. Dalam satu gedung namanya MGC dan ruang ini namanya adalah Mall Pelayanan Publik MPP Sombere and Smart. Ini tumbuh, sikapnya tumbuh, termasuk misalnya paspor, kalau masuk di sini, termasuk kemarin saya pernah ngomong sama pengadilan, SIM, Kejaksaan Negeri. Saya kira spesial ini sudah nyaman sekali, standarisasinya melebihi standar-standar nasional, digital, kemudian smart city-nya jalan semua terpadu. Ini saya kira sebuah era baru, termasuk gedung baru kita ini. Gitu. Walaupun gedung ini masih baru 3 lantai yang diselesaikan beroperasi, nanti kemudian sambil menyempurnakan nanti yang lain, ini sudah jalan. Di sini bukan hanya MPP, ada mall investasi, mall inovasi, mall UMKM, semua ada di sini, inkubator center, ada semua program-program kami yang sebelumnya dalam 5 tahun kita buat itu dipusatkan di sini, jadi masyarakat lebih mudah. Hingga peluncurannya, beberapa layanan yang sudah beroperasi antara lain PBG, izin dokter, izin praktik, layanan PDAM, Somsat hingga layanan perpajakan dari Bapenda. Kedepannya instansi vertikal seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BPOM, Kejaksaan Negeri juga akan bergabung. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, Helmi Budiman mengatakan, MPP Sombere dan Smart City ini nantinya akan menghadirkan 80 layanan dan 40 instansi yang akan bergabung di Mall Pelayanan Publik ini. Tentunya hari ini hari yang sangat membahagiakan karena sejak dibangun 2 tahun lalu, ini merupakan
momen yang bersejarah karena hari ini kita meresmikan secara resmi untuk penggunaan MPP di Kota Makassar. Gedung ini bernama Makassar Government Center dan tentu MPP menjadi bagian yang tidak terpisahkan di lantai 2 dan gedung ini bernama MPP Somere dan Smart. Kita nantinya kita merencanakan kurang lebih ada 80 layanan dan ada kurang lebih 40 instansi akan bergabung di MPP ini. Ya, kita sudah mulai mensosialisasikan berkaitan dengan MPP sebenarnya dari tahun lalu dan alhamdulillah sebulan terakhir ini kita sudah gencar karena memang kita sudah dapat tanggal kepastian launching itu dari kementerian dan gedung ini tidak hanya di launching oleh Pak Wali tetapi juga diresmikan secara virtual oleh Ibu Menpan RB. Inovasi dan digitalisasi layanan MPP Somere and Smart Makassar juga mengedepankan digitalisasi untuk mempercepat pelayanan, di mana tidak semua layanan harus dilakukan secara langsung di MPP. Maka dari itu, pihak PTSP juga menyediakan akses layanan melalui Zoom, WhatsApp, dan website. Selain itu, gedung Makassar Government Center ini juga direncanakan untuk mendukung layanan masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk kemungkinan menyediakan fasilitas untuk resepsi atau pernikahan. Dengan beroperasinya MPP ini, pemerintah Kota Makassar berharap dapat terus meningkatkan kualitas layanan publik dan memperkokoh komitmennya sebagai kota yang inovatif dan ramah masyarakat. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Sekuritas kembali berhasil meraih penghargaan sebagai salah satu perusahaan terbaik pada Anugerah Inovasi Indonesia 2024 yang diselenggarakan IDX Channel. Kali ini MNC Sekuritas menerima penghargaan dalam kategori Anugerah Utama Produk dan Model Bisnis melalui fitur Auto Invest. MNC Sekuritas menjadi salah satu dari 27 perusahaan dengan 40 usulan inovasi terbaik yang terpilih dan mendapat penghargaan pada ajang Anugerah Inovasi Indonesia 2024. Apresiasi ini diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang telah berhasil melakukan inovasi, terobosan, dan manfaat bagi stakeholders, serta manfaat positif bagi masyarakat luas untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Penghargaan yang diperoleh MNC Sekuritas pada ajang penghargaan yang digelar IDX Channel di Main Hall Bursa Efek Indonesia Jakarta, yakni kategori Anugerah Utama Produk dan Model Bisnis dengan terobosan Auto Invest. Fitur Auto Invest di Motion Trade ini membantu nasabah menginvestasikan dananya ke reksadana pasar uang sesuai pilihan nasabah untuk mendapat imbal hasil optimal serta mengembangkan dana tanpa mengganggu aktivitas saham. MNC Sekuritas, anak perusahaan PT MNC Capital Indonesia Tbk ini berkomitmen terus mengembangkan produk dan fitur-fitur yang ada di Motion Trade guna menghadirkan platform investasi yang aman dan praktis. Dari Jakarta, Harjo Patmo, iNews melaporkan.